yang menjadi sorotan bagi saya adalah ketika beliau Profesor Dr. Zahro merujuk atau berargumen terhadap hasil keputusan muktamar di Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kembali saya tertarik untuk memberikan satu sajian kitab sebagai bentuk tanggapan dan juga perbandingan kepada beliau Profesor Dr. K.H. Zahro, yang mana beliau memberikan satu penjelasan tentang masalah tahlilan ketika merujuk kepada muktamar pada tahun 1926. Itu tidak dikatakan sesuatu yang bid'ah karena thumbnailnya itu isi bid'ah, tapi kandungannya itu memang orientasinya kepada wusulus sawab, sampainya pahala kepada orang yang meninggal dunia. Ya, secara otomatis yang namanya tahlilan itu tiada lain dan tiada bukan bahwa itu merupakan satu acara yang memang kemasannya atau isinya itu qiraatul zikri atau qiraatul Quran, dan kemudian membaca sholawat dan sebagainya. Dengan demikian, dengan qiraatul zikri dan kemudian qiraatul Quran, itu tujuannya tidak ada lain hanya untuk ihda'us sawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Jadi kalau memang itu dipermasalahkan, dan yang menjadi sorotan bagi saya adalah ketika beliau Profesor Dr. Zahro merujuk atau berargumen terhadap hasil keputusan muktamar di Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, maka perlu saya untuk sinkronkan. Mengapa harus disinkronkan? Karena ini atau apa yang disampaikan oleh beliau Profesor Dr. K.H. Zahro ini dibuat tameng oleh golongan Salafi Wahabi, bahwa beliau dan sikap beliau itu menyatakan sesuatu yang berbentuk tahlilan itu dianggap sesuatu yang bid'ah, apalagi juga beliau mengutip apa yang ada dalam kitab I'anah at-Talibin atau Fathul Mu'in, ya. Di situ disebutkan bid'ah mungkaroh, tapi anehnya ketika kita melihat apa dalam kitab karya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah fi Haditsil Mauta wa Asyratis Sa'ah wa Bayani Mafhumis Sunnah wal Bid'ah lil Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini cetakan atau maktabah atau Ros Al-Islami Pondok Pesantren Tebu Ireng. Jadi biar ada kesinkronan antara apa yang menjadi prinsip dari Profesor Dr. K.H. Zahro, maka perlu saya ungkapkan. Sekelumit saya akan membacakan apa yang telah ditulis oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Fa iza arafta ma dzukira ta'lam anna ma qila annahu bid'atun katikhadis subahah wa talaffuz bin niyah wa tahlil inda tasadduq anil mayyit. Jika kalian mengerti apa yang telah disebutkan ini dalam kitab Risalah itu, ya kita tahu bahwa konteksnya itu yang disinggung oleh beliau adalah konteks bid'ah
sekaligus sanggahan beliau Kiai Hasyim Asy'ari kepada kelompok Wahabi. An-namakila annahu bid'atun katikhadis subha, memakai tasbih dan kemudian melafatkan niat, wa tahlil inda tasadduk, dan kemudian tahlil ini secara spesifik beliau menyebutkan tahlil anil mayyit ma'adamil mani'i anhu wa ziyaratil kuburi wa nahwi dzalik laisa bibid'atin. Ini sore beliau menyatakan secara tegas bahwa ittikhadus subhah, pakai tasbih dan kemudian talafut niat dan kemudian tahlil, bahwa beliau memberikan pernyataannya laisa bibid'atin, bahwa itu bukan sesuatu yang bid'ah. Otomatis ini merupakan satu bentuk sanggahan kepada orang-orang Wahabi, dan sekaligus untuk mensinkronkan apa yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Zahro yang mengutip permasalahan tahlil dan sebagainya dari hasil Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau kita berbicara tentang Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka kiranya kita itu harus tahu apa yang menjadi prinsip dari pendiri. Siapa pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Tiada lain, beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau. Secara kesimpulan, pandangan saya kok kurang begitu sinkron apa yang disampaikan oleh beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Zahro, dengan pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari terkait dengan masalah tahlilan dan sebagainya. Kalau kita membahas tahlilan dan kemudian membahas ziarah kubur, pastinya di dalamnya itu ada konteks ihda'us tsawab. Ketika konteks ihda'us tsawab, maka wusulus tsawab, maka tercapainya atau sampainya pahala kepada orang yang meninggal dunia atau yang dikhususkan pada saat itu atau dalam acara tahlil. Jadi ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, saya juga ingin memberikan satu wawasan kajian ilmu dalam masalah konteks bid'ah ini. Karena orang-orang Salafi Wahabi memang sudah pasti dan juga mereka sudah konsisten memberikan tuduhan tahlil itu bid'ah. Dan pada hari-hari ini ketika ada tanggapan dari Profesor Kiai Haji Zahro, maka pendapat beliau menjadi tameng menjadi dalil untuk menyanggah dari kalangan warga Nahdliyin yang selalu kental dan selalu eksis mempertahankan tahlilan dan sekaligus mempertahankan dalil yang berkaitan dengan tahlilan. Tapi kalau secara analisa masalah tahlilan itu kiranya banyak kalau kita pahami. Bukan sekedar kita terburu-buru menghakimi bahwa itu bid'ah, tidak. Tapi kita pahami konteksnya tahlilan itu seperti apa, dan kemudian faktanya tahlilan itu seperti apa, dan al-maqsudul a'dham minat tahlil itu apa. Jadi kalau kita paham dengan konteks itu, maka tidak akan pernah mempermasalahkan masalah amaliyah yang dilakukan oleh warga Nahdliyin, apalagi menuduh amaliyah tersebut bid'ah dan kemudian syirik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan atau penyampaian redaksi kurang tepat menurut sahabat channel Ufik Media. Ihdinas shiratal mustaqim, Allahumma hdina wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.